Selanjutnya kita akan membahas tentang keruntuhan tekan pada kolom. Ini adalah jenis keruntuhan yang ketiga setelah kita membahas tentang keruntuhan pada kondisi seimbang, ya. Dan kita sudah membahas keruntuhan tarik dan yang terakhir adalah jenis keruntuhan tekan. Apabila gaya tekan PN melebihi gaya tekan pada kondisi seimbang atau PB, atau apabila eksentrisitas E lebih kecil daripada eksentrisitas dalam kondisi seimbang atau E-balance, maka kita kategorikan penampang tersebut akan mengalami keruntuhan tekan. Kalau disimpulkan bahwasanya keruntuhan tekan terjadi PN lebih besar daripada PB atau ketika eksentrisitas lebih kecil daripada eksentrisitas dalam kondisi balance. Nah, pada kasus keruntuhan tekan, regangan pada beton akan mencapai 0,003 sesuai dengan asumsi desain penampang, ya. Sedangkan regangan pada tulangan baja tarik akan kurang dari epsilon yield. Berbeda dengan keruntuhan tarik. Kalau keruntuhan tarik, maka regangan pada AS atau tarik akan mencapai epsilon yield atau lebih. Ini adalah bedanya, ya, untuk keruntuhan tekan. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan keruntuhan tarik, ya. Jadi keseimbangan horizontal 0 dan kita akan mengambil jumlah momen terhadap tulangan tarik atau AS. Baik, selanjutnya kita akan melihat prosedur perhitungan penampang kolom dengan keruntuhan tekan, ya. Yang mana pada sebelumnya kita sudah membahas penampang kolom dengan keruntuhan tarik, ya, penampang kolom dengan keruntuhan seimbang. Nah, sekarang kita akan mencoba menghitung penampang kolom dengan keruntuhan tekan. Nah, sebagaimana kita ketahui pada dasarnya, tiga perhitungan ini sangat dibutuhkan untuk menggambarkan kurva diagram interaksi, ya. Jadi kita nggak akan selesai menghitung kapasitas kolom kalau kita tidak menghitung masing-masing dari tiga keruntuhan ini. Jadi semuanya adalah berhubungan antara keruntuhan tarik, keruntuhan seimbang, dan keruntuhan tekan. Nah, ini yang harus menjadi filosofi kita. Baik, kita coba membahas bahwasanya untuk langkah yang pertama adalah kita menghitung jarak dari sumbu netral, ya, untuk penampang pada kondisi seimbang atau CB. Nah, jadi CB itu sudah kita jelaskan pada pertemuan dari presentasi sebelumnya. Maksudnya nilainya adalah 600 dibagi 600 tambah FY dikali D. Kemudian yang kedua, langkahnya adalah kita evaluasi nilai PN, ya, dari kesetimbangan gaya. Sama seperti pada kondisi sebelumnya, ya, di mana PN sama dengan CC ditambah CS dikurangi T, ya. Kemudian masuk ke langkah yang ketiga, kita harus evaluasi lagi PN dengan mengambil acuan momen terhadap tulangan tarik, ya, atau AS. Nah, jadi dengan persamaan seperti ini, kita sudah tahu juga bahwasanya PN ini terhadap AS dapat kita hitung dengan persamaan PN dikali eksentrisitas aksen, ya, sama dengan CC dikali jaraknya, ya, terhadap AS, yaitu I efektif dikurang tinggi blok tegangan tekan dibagi 2, ya, D dikurang IA per 2 ditambah CS dikali D kurang D aksen, ya. Nah, dengan kita ketahui eksentrisitas aksen itu adalah eksentrisitas ditambah D double aksen, ya, atau E aksen sama dengan E ditambah D dikurangi H per 2. Nah, teman-teman kalau sudah memahami blok tegangan Whitney, ya, dengan bagan-bagan kurva yang sudah kita pelajari kemarin, ya, apa itu D, H, dan sebagainya, akan cukup mudah untuk memahami ini, ya. Makanya diperlukan pemahaman kita terhadap notasi dan apa yang dimaksudkan dari notasi ini. Nah, ini berlaku jika AS sama dengan AS aksen, ya, tulangannya itu simetris, ya, sehingga luas tulangannya sama. Kalau kolom biasanya luas tulangannya sama, ya, antara kiri dan kanan, ataupun dia itu simetris. Nah, selanjutnya CC dapat kita hitung dengan rumus seperti biasa, ya, 0,85 FC prime kali A balance kali B. CS pun juga dapat kita hitung, ya, HS aksen dikali FX aksen dikurang 0,55 FC prime. Dan nilai T adalah HS kali FY. Kemudian yang keempat, langkah keempat kita asumsikan suatu nilai C, ya, sehingga C besar daripada CB, ya. Ketetapannya untuk kondisi tekan, ya, kita asumsikan saja. Tadi CB sudah kita peroleh, kan, pada perhitungan pada kondisi balance pada pembahasan sebelumnya. Nah, jadi kita ambil aja lebih besar daripada CB. Nah,
Kalau C diketahui, maka nilai A dapat kita hitung dengan mengkalikan beta 1 dikalikan dengan C. Itu terlebih dahulu kita asumsikan Fs aksen sama dengan Fy. Ya. Kemudian yang kelima, kita hitung nilai Fs ya berdasarkan asumsi nilai C tadi. Ya. Bahwasanya Fs sama dengan epsilon S dikali eksentrisitas dari tulangan tarik ya. Kemudian sama dengan 600 kali D kurang C per C. Itu kecil sama dari Fy ya. Kalau dia kondisi tekan ya, biasanya dia kecil sama dibandingkan Fy. Kemudian kita hitung nilai Pn1 dengan menggunakan langkah 2. Ya, langkah 2 tadi yang dari sini ya. Kemudian kita hitung juga ya Pn2 dengan langkah 3. Ya. Pn2 dengan menggunakan langkah 3. Nah, nanti kita bandingkan ya. Pada titik C di mana dia atau A di mana dia, nanti Pn1 sama Pn2 ini nilainya hampir berdekatan. Ya, hampir berdekatan. Kalau bisa kurang lebih 1% ya. Nah, jadi itu kalau seandainya nilai Pn1 dan Pn2 didapatkan cukup dekat ya. Contohnya 900 dengan 890 contohnya kan. Nah, jadi kita ambil nilai terkecil ya. Kalau Pn1 yang terkecil, kita ambil yang terkecil nilai itu. Kemudian setelah itu kita hitung langkah 7, cek lagi apakah tulangan apakah benar sudah luluh atau apa belum gitu loh. Apakah sudah luluh atau belum ya, dengan menghitung epsilon S aksen ya dan membandingkan dengan nilai epsilon yield. Nah, jika epsilon S aksen ini lebih besar dari epsilon yield, maka bisa kita nyatakan tulangan sudah leleh ya. Jadi kondisinya sudah leleh ya. Jika belum, maka Fs aksen dapat kita hitung dengan seperti ini ya. Jika nilai Fs aksen kita belum luluh ya. Jadi intinya itu Fs aksen itu sudah luluh seandainya dia sudah besar daripada Fy kan. Tapi kalau kondisi Fs-nya belum belum luluh, epsilonnya belum luluh, maka Fs aksen dapat kita hitung dengan rumus ini ya. 600 kali C kurang D aksen dibagi C ya. Langkah ke-8 ya, kita hitung tulangan tarik atau epsilon T pada kondisi keruntuhan tekan ya. Biasanya kurang dari 0,002 ya, sama seperti pada balok juga, bahwasanya pada keruntuhan tekan atau dominan tekan, terkendali tekan ya, itu regangannya kecil dari 0,002 ya regangan tariknya. Nah, sehingga faktor reduksi kita ambil 0,65 dan nilai 0,75 juga kita bisa gunakan seandainya kita menggunakan sengkang spiral. Ya. Nah, selanjutnya dapat kita lanjutkan ke contoh soal. Kita lihat contoh. Penampang yang kita analisis masih sama. Pn, waktu untuk soal keruntuhan tarik, ya, Pn berada di sini, jauh dari pusat berat plastis. Untuk kasus ini, Pn bekerja dengan eksentrisitas 250 mm atau mendekat ke pusat berat plastis. Langkah pertama, kita lakukan pengecekan terhadap nilai E ya. Di sini nilai E kita tadi sudah diketahui 250 dan E balance sudah kita ketahui juga pada contoh yang awal ya. Pada waktu kita menghitung keruntuhan dalam kondisi seimbang, yaitu nilai E balance-nya 375,54. Nah, jadi karena E kecil daripada EB, maka jenis keruntuhan yang terjadi adalah keruntuhan tekan. Kemudian yang kedua adalah persamaan kesetimbangan, di mana rumusnya tetap ya, Pn sama dengan Cc ditambah dengan Cs dikurangi T, di mana Cc tersebut rumusnya masih sama 0,85 Fc prime dikali B A kali B, di mana kondisi di sini A-nya belum kita ketahui ya. Jadi kita selesaikan persamaan ini menjadi 8181,25A. Kemudian kita hitung CS. CS adalah HS aksen dikali Fs aksen dikurang 0,8 Fc prime kali C, 0,85 ya maksudnya. Didapat hasilnya 994.290 Newton. Kemudian kita hitung T. T adalah HS kali Fs
Nah, ini yang membedakan dengan perhitungan sebelumnya ya, di mana Fs pada kondisi tekan itu lebih kecil daripada F yield. Jadi kita harus menentukan Fs-nya, dan ada variabel baru yang belum kita ketahui yaitu Fs. Jadi kita kalikan 4 dikali luas masing-masing tulangan dikali dengan Fs, jadinya 2640 Fs ya. Kemudian sehingga persamaan PN menjadi 8181,25A ditambah dengan 994.290 dikurang dengan 2640 Fs ya. Jadi di sini ada beberapa solusi, bisa menyelesaikan dengan persamaan kuadrat pangkat 3 ya. Kalau ingin menyederhanakan lagi nilai Fs ini, lihat rumus di samping ya. Fs sama dengan D dikurang C per C kali 600 ya. Jadi ini dapat kita sederhanakan menjadi D per C kurang 1 ya. Kalau kita kalikan C dengan C, kita kurangkan C-nya, berarti itu D per C kurang 1 kali 600 ya. Kemudian kita tahu nilai D kita 485, kemudian nilai C itu sama dengan beta 1 per A ya. Jadi menjadi persamaan baru dia 485 beta 1 per A dikurang 1 dikali 600. Ini boleh saja kita masukkan ke faktor Fs ya, kalau ingin mencari persamaan pangkat 3. Tapi itu akan lebih rumit. Kita pakai metode lain, yaitu metode coba-coba saja ataupun metode iterasi. Nah, jadi di sini nanti kita akan melihat ke depannya seperti apa. Nah, selanjutnya setelah persamaan PN ini kita ketahui, yang tadi adalah persamaan PN untuk persamaan kesetimbangan ya. Kemudian kita ambil PN terhadap tulangan tarik ya. Jadi sudah kita samakan dari awal tadi bahwasanya ada dua persamaan untuk menghitung PN. Nah, di sini nilai PN adalah 1 per E aksen dikali CC dikali D kurang A per 2 ditambah CS dikali D kurang D aksen, di mana kita tahu eksentrisitas aksen adalah E ditambah D double aksen. E kita adalah 250 dan D double aksen kita adalah 20. Maka E aksen kita adalah 460. Nah, berarti nilai ini kita substitusikan ke dalam persamaan PN ini. Berarti E aksen kita sudah diketahui, yaitu 100 per 460 dikalikan nilai CC ya. CC sudah ada tadi 8181,25A. D kita adalah 485 kurang A per 2 tambah CS yaitu 994.290 dikali 485 kurang 65. 65 itu adalah D aksen kita. Dimana di sini diperoleh nilai PN adalah persamaan kita jadinya sederhanakan menjadi 8625,88A dikurangi dengan 8,8926A dikuadratkan ditambah 907.830. Nah, kita asumsikan nilai C ya. Ini prinsipnya itu coba-coba ya. Karena tadi kalau seandainya kita sederhanakan PN pada persamaan sebelumnya dengan PN yang mengacu kepada momen AS kita, mengacu kepada tulangan tarik, maka itu menghasilkan persamaan pangkat 3. Jadi cukup susah untuk menyelesaikannya. Jadi kita coba asumsikan nilai C tersebut dengan nilai tertentu dengan syarat PN kita yang awal tadi, maksudnya yang di cara langkah 2, itu nilainya harus sama dengan PN di langkah 3 ketika C-nya kita masukkan. Nah, jadi setelah kita coba-coba, yang pasti di sini C kita ini lebih besar ya daripada CB karena memang kita dalam kondisi tekan ya. Syaratnya tadi kan kondisinya seperti itu. Nah, di sini kita coba memasukkan nilai dan kita cari dengan Excel ya. Langkah sederhana, kita coba-coba maka didapat nilainya itu 338 nilai C-nya. Ya. Jadi nanti kita coba masukkan kedua persamaan, kita akan tahu bedanya. Bahwasanya di sini diberikan toleransi mendekati 0 ya. Kalau sama persis juga berkoma-koma dia.
Nah, kemudian ya setelah C-nya kita asumsikan dengan coba-coba, maka lanjut ke langkah 5 ya. Kita selesaikan untuk nilai A. Nilai A sendiri adalah 0,85 dikali C, berarti C kita 338, maka dapat nilai A 287,3 mm. Nah, kita substitusikan ke persamaan 2 ya, yang di atas ini, yang langkah 3, maka kita asumsikan saja nilainya PN1 ya, untuk nanti bisa membandingkan dengan PN langkah 2 ya. Di sini kita masukkan ke persamaan 8625,88 dikalikan 287,3, kemudian dikurangi 8,8926 dikalikan 287,3 kuadrat, ditambah dengan 907.830. Maka didapat nilai 2.652.038 Newton. Nah, kemudian kita cek nilai Fs ya. Karena nilai Fs itu dibutuhkan untuk menghitung nilai PN2 ya. Atau PN2 ini asumsi kita untuk PN yang pada langkah 2 tadi. Ya, dengan C 388 kita hitung Fs ya. Fs persamaannya kita masukkan 485 dikurangi 338 per 338 dikali 600, maka didapatlah Fs kita 260,95 MPa. Nah, ketika Fs sudah didapatkan, kita bisa melihat nilai epsilon S kita ya, atau epsilon T, di mana nilainya adalah Fs per Es adalah 0,0013 ya. Jadi nanti apakah epsilon T kita ini berada pada kondisi terkendali transisi atau terkendali tekan. Nah, di sini dapat kita lihat ya di faktor reduksi, karena epsilon T kita 0,0013 lebih kecil daripada persyaratan, yaitu 0,002, maka ini penampang kita ini terkendali tarik ya, yang mana nilai V-nya nanti adalah 0,65. Nah, setelah nilai Fs didapatkan tadi, kemudian nilai A ada, ya kita masukkan ke persamaan yang satu. Persamaan I itu kita asumsikan yang langkah 2, ya, yaitu kita kodekan dengan PN2, kita masukkan ke persamaannya 8181,25 dikalikan 287,3, kita tambah 994 290, kemudian kita kurangi 2640 dikali 260,95 ya, atau nilai Fs kita, maka didapat nilai 2.655.855 Newton. Nah, kita cek ya. Jadi di sini terlihat bahwasanya nilai PN1 dan PN2 itu sudah sangat dekat sekali ya. Kalau kita sederhanakan lagi bisa, tetapi berkoma dia. Karena kita ingin membuat diagram interaksi nanti dengan perhitungan ini, jadi tidak apa bilangan bulat yang mendekati saja. Yang di sini pun hanya berselisih sekitar 0,14%. Jadi beginilah cara mencari dua persamaan yang belum kita ketahui, tetapi kita akan mencari titik di mana dia memiliki nilai yang sama. Dengan seperti inilah caranya ya. Jadi di sini diperoleh nilai PN sama dengan nilai PN1, yaitu 2652 kN. Kemudian Mn dapat kita hitung juga, bahwasan Mn itu adalah nilai Pn dikali E, eksentrisitas ya, dimana nilai Pn kita sudah dapat, kita kalikan dengan E kita diketahui tadi 250, maka didapat nilai Mn kita atau momen nominal kita sebesar 663 kN ya. Nah, setelah dapat nilai Mn, kita cek apakah tulangan sudah luluh atau belum ya. Jadi kita periksa apakah tulangan sudah luluh dengan menggunakan diagram regangan, bahwasanya epsilon S aksen ya, atau tulangan tekan, itu rumusnya adalah 338 tadi dikurangi 65 dibagi 338 dikali 0,003, itu nilainya adalah 0,0024. Berarti terbukti ya bahwasanya tulangan tekan sudah luluh, dikarenakan nilai epsilon S kita sudah lebih besar daripada epsilon Y. Nah, setelah itu kita lanjut ke langkah terakhir, yaitu menghitung VPB dan VMB, dimana di sini karena nilai
epsilon T kita 0,0013, lebih kecil daripada 0,002, maka V sama dengan 0,65. Kemudian ini bukan VB ya, VPN ya, VPN dan VMN. Nah, di sini VMN diperoleh 0,65 dikali 2652, maka didapat nilai 1723 kN, dan VMN adalah 0,65 kali 663, itu bernilai 430,95 kN.